Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang CPNS, selamat datang di ruang belajar pejuang CPNS. Tempatnya kamu belajar, berbagi, dan persiapkan diri untuk menjadi bagian dari ASN Indonesia. Di pertemuan ini teman-teman, kita akan membahas terkait materi TWK, tes SKD CPNS, materi Pancasila dan implementasi sila. Pancasila ini merupakan salah satu materi yang seringkali keluar waktu tes. Sekitar 3-5 soal banyak keluar dari Pancasila, terutama di implementasi silanya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update materi terbaru. Yuk, langsung saja kita mulai. Materi yang sering keluar di TWK Pancasila itu ada 5 poin teman-teman. Ada sejarah lahirnya Pancasila, kausa Pancasila. Kausa ini artinya asal muasal dari Pancasila sendiri. Dimensi dan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, kedudukan dan fungsi Pancasila, pengamalan sila Pancasila ini sering kali keluar. Jadi momok biasanya kalau teman-teman tes CPNS itu. Materi ini sangat mudah, teman-teman nanti saya akan beritahu terkait poin-poin pentingnya apa saja yang perlu dicatat, dan jangan lupa untuk terus mencatat materi yang saya jelaskan di sini agar teman-teman belajarnya itu lebih enak, dapat insight terbaru terkait TWK Pancasila, belajarnya tidak bingung mau mulai dari mana. Ini saya buat garis startnya buat teman-teman sampai ke garis finishnya, agar teman-teman belajarnya itu tidak banyak-banyak terkait dengan TWK Pancasila. Langsung saja kita next. Sejarah lahirnya Pancasila. Awalnya, 1 Maret tahun 45, Harada Kamakichi itu membentuk BPUPKI. Jadi, BPUPKI panjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI Dokuritsu Junbik Chosakai, bahasa Jepangnya, tanggal 28 Mei diketuai Pak Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI terjadi di tanggal 29 sampai 31 Mei dan tanggal 1 Juni tahun 45. Pembahasan di sidang BPUPKI pertama itu terkait dengan pembentukan dasar negara, bentuk negara, dan pembukaan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat sidang tanggal 29, 31 Mei, dan 1 Juni itu ada 3 tokoh yang mengusulkan usulan dasar negara. 29 Mei ada Muhammad Yamin, 31 Mei Dr. Supomo, 1 Juni Insinyur Soekarno. Setelah dirembuk secara musyawarah mufakat, hasil dari sidang BPUPKI pertama terbentuklah yang namanya itu Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 9 anggotanya, termasuk Pak Soekarno sendiri. Tanggal 22 Juni ada rapat antar Panitia 9 dan anggota BPUPKI untuk merumuskan apa? Merumuskan Mukadimah Hukum Dasar. Hukum dasar yang telah diusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama itu dikaji kembali di tanggal 22 Juni menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan awal mula nilai-nilai Pancasila atau sila-sila dari Pancasila ini terbentuk. Dari sila 1 sampai sila 5, beda sendiri itu sila 1. Sila pertama di Piagam Jakarta itu lebih menekankan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu kan tidak mewakili semua golongan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri itu banyak agama, sehingga untuk sila pertama itu nanti ada protes dari golongan orang-orang di Indonesia Timur. Setelah itu, tanggal 10-16 Juli ada sidang BPUPKI kedua, membentuk Panitia Perancang UUD, Perancang Ekonomi Daerah, dan Panitia Pembela Tanah Air. Lalu, tanggal 7 Agustus, BPUPKI itu bubar. Lalu, 9 Agustus, PPKI dibentuk. PPKI itu kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Tadi kan kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai. PPKI itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI ini itu dia baru kerja setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah. Menyerahnya Jepang kepada sekutu seperti USA begitu diakibatkan karena Jepang itu kalah perang. Ada 2 bom atom yang telah dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 45. Setelahnya 17 Agustus didesaklah golongan tua itu seperti Pak Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Besoknya tanggal 18 Agustus baru
PPKI mengesahkan UUD 45 dan Pancasila. Lalu Mukadimah di pembukaan UUD diganti dengan pembukaan. Lalu karena ada usulan dari golongan teman-teman kita yang dari timur, yang kebanyakan agamanya lebih ke Kristen, sehingga sila pertama Piagam Jakarta itu nanti diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Terbentuklah Pancasila dan pemilihan secara aklamasi. Aklamasi ini pemilihan secara langsung Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta oleh Otto Iskandar Dinata. Jadi intinya terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila, teman-teman hanya perlu mencatat terkait sidang BPUPKI pertama. Setelahnya rapat antara anggota BPUPKI dan Panitia 9 sehingga terbentuk Piagam Jakarta. Lalu teman-teman harus mencatat terkait pengesahan. Ini pasti keluar yang tanggal 18 Agustus itu, karena itu merupakan salah satu momen yang sangat penting. Pengesahan UUD Pancasila, terus sila pertama ganti ketuhanan yang Maha Esa, dan pemilihan secara aklamasi Presiden dan Wapres. Next, kausa Pancasila. Teori yang menjelaskan asal mula terbentuknya Pancasila. Ada 4, ini mudah dihafal. Materialis, bahan. Artinya, Pancasila ini dia itu dibentuk atau digali dari nilai masyarakat sehari-hari, dari kebudayaan bangsa. Jadi memang sudah dari masyarakatnya, sudah terwakili semua golongan. Formalis, dibentuk. Pancasila itu sudah terbentuk atau dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 di alinea keempat. Dan Pancasila, usulan dasar negara pertama kali dibentuk itu di BPUPKI dari yang 3 tokoh tadi yang mengusulkan dasar negara. Efisien, karya. Pancasila ini kan hasil yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tadi. Disahkan Pancasila itu sebagai dasar negara. Finalis, tujuan. Pancasila itu dibuat bertujuan sebagai dasar negara untuk membimbing atau membuat suatu visi negara ini mau dibawa kemana oleh adanya Pancasila ini, sehingga jalan negara menuju way of life-nya itu semakin jelas bagi suatu negara. Dimensi dan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Teman-teman harus tahu, ideologi terbuka itu salah satu cirinya mereka itu bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya mereka itu bergerak karena bisa beradaptasi dengan berkembangnya zaman. Jadi tidak statis hanya berlaku di saat tahun 45. Bahkan di tahun sekarang abad ke-21, Pancasila juga tetap dipakai. Bahkan undang-undang seperti UU ITE begitu, itu ya asalnya dari Pancasila dulu, dikaji apakah sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum di Pancasila pengamalannya. Jadi begitu teman-teman. Next, dimensi. Ini kan ada 3. Ada realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Realitas itu artinya nilainya itu nyata, real, yang memang dikaji, yang ada di masyarakat. Jadi Pancasila ini ya sesuai dengan kepribadian bangsa, kepribadian rakyat Indonesia, tidak rakyat dari bangsa lain. Jadi kita itu klop istilahnya. Idealisme, idealis, itu kan ada cita-cita di sana, ada harapan dan cita-cita bangsa. Mau dibawa kemana bangsa ini? Targetnya bagaimana ke depannya? Untuk fleksibilitas, itu terkait dengan adaptasi perkembangan zaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ideologi terbuka itu dinamis, jadi tidak tetap begitu. Pasti ada revisi terkait dengan undang-undang, begitu, sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila itu kan hasil yang mewakili semua rakyat. Jadi ini hasil yang telah diambil dari tiap-tiap golongan yang ada di Indonesia. Harapannya, semua golongan itu terwakili oleh Pancasila. Next, nilai. Nilai Pancasila itu ada 3. Ada nilai dasar, instrumentasi, dan praksis. Nilai dasar itu dari sila-sila dari Pancasila. Kan ada 5 sila itu, 1-5. Itu nilai dasarnya, inti silanya. Dari inti sila, dikembangkan lagi menjadi suatu instrumentasi untuk membuat suatu hukum dan undang-undang dengan tujuan hukum dan undang-undang itu tidak menyalahi dari inti sila yang telah ditetapkan. Jadi masih sesuai, sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah hukum dan undang-undang ini sesuai dengan Pancasila, maka kita ke praksis. Hukum diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar masyarakat itu menaati peraturan dan menciptakan sebuah lingkungan yang dimana tentram, nyaman, sesuai dengan nilai Pancasila. Juga bermanfaat dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu juga harus sesuai dengan nilai Pancasila. Intinya begitu teman-teman. Bisa dihafalkan ini. Sebenarnya mudah kalau teman-teman juga menghafal seperti dengan jembatan keledai, seperti dimensi, realitas, idealisme,
fleksibilitas, itu bisa teman-teman singkat DRIF gitu. Contohnya ini. Kalau nilai, nanti kreativitas teman-teman bagaimana, itu kembali ke teman-teman masing-masing. Penting ada nilai dasar, instrumentasi, dan praksis. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini ada banyak, tapi bisa dibedakan. Ada karakteristiknya masing-masing. Misal, dasar negara. Intinya, kalau ada Pancasila sebagai dasar negara, berarti dia itu mengatur penyelenggaraan negara. Entah penyelenggaraan dalam, contohnya tes CAT CPNS, itu termasuk penyelenggaraan negara sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum. Next, Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa itu dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, terutama di alinea 2 dan alinea 4. Teman-teman bisa menghafalkan tiap-tiap alinea yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada intinya masing-masing, ada intisarinya masing-masing. Seperti alinea pertama itu kan terkait dengan hak kemerdekaan. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua itu terkait dengan tujuan dari bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga itu seperti pengukuhan proklamasi sesuai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat itu lebih ke dasar negara, pembentukan dasar negara, dan juga Pancasila. Dijelaskan lagi sila-silanya itu apa saja. Jadi itu yang bisa teman-teman hafalkan terkait dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Untuk pembukaan UUD, ini nanti ada materinya sendiri, yakni materi UUD tahun 45 terkait dengan materi pilar negara. Nanti juga akan saya upload videonya, tinggal tunggu saja teman-teman. Next, ada Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, intinya yang saya jelaskan tadi, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu wajib bersumber dari Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Penting istilahnya penyusunan kebijakan dan peraturan. Intinya ini, penting tidak bertolak belakang dengan Pancasila. Ideologi bangsa. Kalau ideologi itu terkait dengan visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara. Karena Pancasila itu bersifat terbuka dan dinamis. Pokoknya kalau ada ideologi, berarti itu lebih ke visi dan arah kehidupan bangsa. Pandangan hidup bangsa. Jadi, Pancasila sebagai pandangan dan hidup bangsa, intinya sebagai way of life, mengandung makna bahwasanya semua aktivitas bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila. Karena Pancasila itu kan kristalisasi pengalaman hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi lebih dijelaskan kalau kita ini memang punya pengalaman hidup yang secara kita gak sadar itu telah ada di Pancasila. Jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya Pancasila itu sudah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir. Lahir sejak kapan? Ya sejak zaman kerajaan itu sudah ada jiwa bangsa. Ada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dan sekedar info teman-teman, Majapahit ini pertama kali kerajaan di Indonesia yang menetapkan pluralisme di kerajaan mereka, sehingga tercipta Bhinneka Tunggal Ika di sana. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena agama di Majapahit kan tidak hanya Hindu, tidak hanya Buddha saja, banyak agama di sana. Dan itu menyebabkan Majapahit ini ramah terhadap perbedaan sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kalau ini kepribadian bangsa, intinya itu apa? Pancasila itu kan lahir dengan lahirnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga sikap, mental, perilaku itu menjadi pembeda dari bangsa lain. Intinya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, kalau ada soal yang ada di tes SKD CPNS, rakyat Indonesia itu memiliki adat istiadat, sopan santun, dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Itu merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai, teman-teman bisa jawab, kalau itu adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Intinya ini, beda dari bangsa lain. Perjanjian luhur, seperti yang telah saya jelaskan tadi waktu di sesi sejarah dari Pancasila, perjanjian luhur bangsa artinya Pancasila ini kan sudah disepakati secara nasional antar pendiri bangsa yang disahkan di tanggal 18 Agustus tahun 45 melalui sidang PPKI. Niat itu, kalau perjanjian luhur itu tidak lepas dari tanggal 18 Agustus terkait dengan pengesahan UUD dan Pancasila. Falsafah hidup Pancasila sebagai falsafah hidup itu sebagai pemersatu bangsa Indonesia, entah secara filosofi, nilai, dan moral, paradigma pembangunan. Jadi, segala bentuk pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sehingga harus sejalan. Artinya apa?
Ya, kalau kita misal pembangunan fasilitas umum, pembangunan jalan, itu ya tidak boleh melangkahi hak orang lain. Kalau ada orang lain yang bertempat tinggal di sana secara legal, sertifikat tanahnya ada, secara undang-undang itu sah, ya tidak boleh diambil haknya mereka hanya untuk membangun jalan. Intinya begitu paradigma pembangunan. Kan itu namanya tidak sesuai dengan nilai Pancasila kalau kita merampas hak milik orang lain, tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Next, implementasi Pancasila. Untuk sesi ini, implementasi merupakan salah satu materi yang sering keluar TWK Pancasila di tes. Karena mengapa? Karena kan ini terkait dengan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Harusnya teman-teman ini bisa menghafalkan atau mengimajinasikan. Soalnya implementasi sila itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Ada, misal golput, itu berarti mereka menyalahi sila keempat. Misal KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, mereka menyalahi sila kelima. Misal perundungan, bullying antara anak sekolah, itu menyalahi sila kedua. Dan tidak memberi kebebasan kepada umat beragama untuk beribadah, itu yang menyalahi sila pertama. Itu ada di kehidupan sehari-hari. Terkadang kita itu tidak sadar kalau hal yang kita lihat itu sesuai dengan yang tercantum di sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat kalau ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya ada bintang emas. Pokoknya, kalau sila pertama pasti terkait dengan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya. Menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah seperti yang saya bilang tadi. Membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Menghargai dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Mengingatkan keluarga untuk beribadah jika ada anggota keluarga yang kelupaan. Menghormati serta tidak mengganggu ketika ada tetangga yang sedang beribadah. Intinya, kerukunan umat beragama, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain, tidak memaksakan kehendak, memberi kebebasan. Itu inti dari sila pertama. Intinya, rakyat Indonesia itu tidak boleh ateis, harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Intinya kan dia harus teis, tidak boleh ateis, harus percaya dengan Tuhan. Itu sesuai dengan sila pertama. Next, sila kedua. Kalau sila kedua itu hubungan antar manusia, individu dengan individu. Artinya gimana? Misal, contohnya, tidak melakukan perundungan, bully, dan terkait dengan sara, suku, agama, ras. Pokoknya kalau ada bullying, perundungan, atau menghina, sara, itu tidak sesuai dengan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat gambarnya itu rantai. Memberi donasi santunan kepada anak yang membutuhkan atau korban bencana alam. Menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan suku. Berani membela orang yang tidak bersalah. Ini kan adil. Berani membela orang yang tidak bersalah. Ini kan adil. Mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong kepada orang lain. Tenggang rasa. Tidak berperilaku semena-mena terhadap orang lain. Tidak melanggar HAM. Membantu lansia menyeberang jalan. Intinya, kalau sila kedua itu pokoknya terkait dengan bullying, pemberian donasi santunan kepada korban bencana maupun anak yatim, tidak membeda-bedakan suku, membela orang yang tidak bersalah, tenggang rasa, dan tidak melanggar HAM. Intinya begitu kalau sila kedua. Terkait hubungan antar manusia, antar individu. Next, sila ketiga, Persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Sila ketiga ini justru lebih mudah dibedakan daripada sila yang lain. Pokoknya, jebakannya, kalau mengerjakan soal-soal SKD terkait implementasi sila, itu pasti sila kedua dan sila kelima. Biasanya teman-teman tes CPNS itu kesulitan membedakan ini, karena hampir mirip-mirip. Tapi, saya buat ini agar tidak mirip. Bisa saya bedakan satu persatu. Next, ke sila ketiga, cinta tanah air. Itu berarti cintai produk dalam negeri. Dan cinta tanah air itu juga bisa menjaga kedaulatan wilayah tempat tinggal dari penggusuran secara ilegal atau menjaga pekarangan rumah, bagian dari tempat tinggal kita. Termasuk dengan cinta tanah air. Melakukan bela negara jika diperlukan. Bela negara itu banyak teman-teman. Bisa menjadi seorang anggota TNI atau belajar PKN, terutama buat siswa, atau menjadi satuan daripada Komcat, komponen cadangan, dan juga bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau profesi teman-teman itu sebagai guru, teman-teman sudah melakukan bela negara, yakni mengajar sesuai dengan tupoksi dan kewajiban teman-teman. Dokter, berarti kan mereka mendiagnosa penyakit dan merasakan obat, yaitu termasuk bela negara. Bahkan nelayan sekalipun menangkap ikan dan dijual kembali, itu juga bela negara. Petani menanam dan juga memanen, itu juga bela negara. Dagang melaksanakan tupoksinya,
juga bela negara. Jadi bela negara itu gak serta-merta kita berjuang demi negara sampai mati, gak gitu. Bela negara itu banyak, yang seperti saya jelaskan tadi. Bahkan mengabdi sesuai profesi sekalipun termasuk bela negara tuh. Next, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, pasti terkait dengan persatuan Indonesia. Rela berkorban demi negara dan bangsa. Kalau rela berkorban, itu berarti sudah di luar tupoksi yang didapat oleh suatu profesi. Misal, guru menyeberang sungai untuk mendirikan sekolah, itu termasuk rela berkorban. Kenapa? Karena guru tupoksinya kan ngajar, bukan membangun sekolah. Kan itu beda wewenang. Atau misal pedagang itu memerangi preman yang ada di pasaran. Nah, itu juga termasuk rela berkorban. Karena kenapa? Karena kan tidak sesuai dengan tupoksinya. Harusnya pedagang itu berdagang, bukan menjadi seorang keamanan, sehingga termasuk rela berkorban. Ataupun atlet, misal ada kasus Ginting, seorang atlet badminton. Ginting itu cedera, tetapi dia itu tetap memaksakan kehendak dia untuk menang. Kan kalau atlet cedera seharusnya sesuai tupoksinya itu kan mundur atau pengobatan terlebih dahulu, tapi dia ini tetap ngoyo untuk menang. Ini termasuk dari rela berkorban. Next, tidak menyebarkan hoax atau fitnah. Kalau ini itu pasti. Karena kenapa? Karena seperti yang kita tahu di kasus pemilu itu kan ada 3 kubu. Nah, masing-masing kubu itu melemparkan hoaxnya masing-masing agar bisa menjatuhkan pilihan mereka yang lain. Istilahnya, hoax itu dapat menyebabkan kita itu terpecah belah menjadi 3 golongan pemilu kemarin. Nah, itu kan tidak sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Menghargai dan menghormati kebudayaan suku lain pasti. Menjaga ketertiban dunia. Kalau menjaga ketertiban dunia, selain persatuan Indonesia, lingkup secara nasional, ketertiban dunia kan itu lingkup secara internasional. Tapi jangan diremehkan teman-teman, karena pengaruh eksternal dari negara lain itu bisa mempengaruhi negara kita, baik dalam segi ekonomi, militer, geopolitik. Misal perang Rusia-Ukraina begitu. Kan seperti yang kita tahu, Ukraina itu kan pemasok gandum terbesar di dunia. Gandum itu kan merupakan salah satu bahan pembuat mie, roti, kue gitu. Sehingga harga itu bisa melonjak gara-gara ketersediaan gandum itu tidak mencukupi. Nah, jadi intinya sila ketiga itu juga termasuk ke menjaga ketertiban dunia. Indonesia sudah ikut menjaga ketertiban dunia itu dalam hal mengirimkan kontingen Garuda ke Lebanon dulu. Next. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya kepala banteng. Intinya, sila keempat ini terkait dengan demokrasi. Mengadakan musyawarah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan rapat. Artinya gimana? Ya, rapat kalau sudah diputuskan, itu tidak boleh menyimpang, harus sesuai dengan keputusan yang telah kita buat sendiri. Membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama wajib. Karena kalau kita membuat keputusan dengan kepentingannya sendiri-sendiri, itu pasti gak ada fakta yang terbentuk, tidak sesuai dengan demokrasi. Sehingga kita harus memperhatikan kepentingan bersama dalam membuat sebuah keputusan. Menyampaikan aspirasi masyarakat melalui DPR. Aspirasi, penjaringan aspirasi baik melalui DPR atau ke bupati atau wali kota itu termasuk ke sila keempat. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Ini termasuk sila keempat. Kenapa? Karena wakil-wakil rakyat yang sedang duduk di Senayan itu, atau di DPRD masing-masing, itu kan hasil daripada voting atau suara kita sendiri. Kalau suara wakil rakyat, salah satu wakil rakyat itu terbesar, itu pasti kan mendapat kursi di sana. Jadi ya kita harus memberi kepercayaan kepada mereka. Menggunakan hak suara dalam pemilu sesuai dengan hati nurani. Intinya, kalau sesuai dengan hati nurani, berarti ya tidak ada paksaan, tidak ada godaan ketika kita itu memilih wakil rakyat atau presiden ketika pemilu. Jadi kita itu tidak disetir hak suaranya dengan serangan fajar, dengan uang 50.000, dengan iming-iming begitu, dengan iming-iming bansos atau apa. Tidak disetir dengan itu. Kita memilih sesuai dengan hati nurani kita sendiri, dengan memperhatikan visi dan misi utama itu. Dan juga apakah visi dan misi itu terlalu utopia untuk terrealisasikan atau sudah realistis sesuai dengan keadaan masyarakat di daerah teman-teman. Ininya begitu. Melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan DPR. Ini wajib karena kenapa? Karena kan ini sama saja dengan hasil keputusan rapat. DPR itu wakil rakyat, wakilnya kita.
Berarti ya kita sudah terwakili di sini. DPR menetapkan peraturan pemerintah yang harus kita patuhi juga. Karena ini akan kembali ke rakyat sendiri. Jadi harus dilaksanakan, teman-teman. Tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu dalam pemilihan umum. Iya, pasti. Meski kita itu berbeda pandangan, berbeda partai, beda pilihan, kita itu tetap Indonesia. Itu wajar. Berbeda pilihan itu wajar. Penting kita gak memaksakan orang lain untuk memilih yang kita mau. Kan tidak seperti itu manusia bekerja. Manusia punya pikiran masing-masing. Jadi ya mereka punya hak untuk menentukan suara mereka itu mau ditaruh kemana. Setelahnya ada golput atau tidak mengikuti pemilu. Ini salah satu contoh tidak mengamalkan sila keempat. Jadi hak suara mereka tidak digunakan secara demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Sila kelima dan sila kedua ini salah satu masalah ketika kita menghafalkan atau memahami implementasi sila. Karena kenapa? Misal, tidak bergaya hidup mewah, hemat, sederhana. Intinya jangan boros, jangan foya-foya, jangan flexing apapun terkait dengan kekayaan. Tidak merusak dan menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ini pasti karena fasilitas umum itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Merusak fasilitas umum itu artinya ada rakyat yang tidak bisa mengakses fasilitas umum tersebut. Seharusnya mereka punya hak untuk mengakses fasilitas tersebut dan menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ini pasti udah masuk ke sila kelima. Tidak adil, tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebut-kebutan di jalan raya. Kenapa? Membahayakan orang. Membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Ini meski kita hanya memberikan pelatihan usaha, itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan mereka itu juga akan meningkat. Tidak melakukan tindak pidana KKN. KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi seperti yang teman-teman tahu, contohnya ada anggaran untuk membangun jembatan. Anggarannya itu 1 miliar. Padahal hanya dengan 800 juta itu sudah cukup untuk membangun jembatan. Tapi 200 juta sisanya kemana? Ya masuk ke kantong masing-masing. Itu termasuk dengan tindak pidana korupsi. Kolusi ini suap. Semisal gampangannya lah ada pengendara sepeda motor itu ketilang. Nah, agar lepas, terutama STNK-nya itu tidak diambil, itu teman-teman memberikan uang 100 atau 200 ke penegak hukum. Nah, itu namanya suap. Itu termasuk dengan tindak pidana kolusi. Kalau nepotisme itu terkait dengan orang dalam istilahnya. Kalau teman-teman punya relasi orang dalam gitu, pasti mudah kalau masuk ke suatu institusi atau perusahaan. Itu namanya nepotisme. Meski dilihat dari luar, mereka melalui kegiatan seleksi, sebenarnya itu hanya formalitas saja karena sudah ada kursi atau porsinya di sana untuk dia begitu. Menghargai hasil karya orang lain. Ini terkait dengan hak cipta. Jadi teman-teman tidak boleh membajak karya orang lain seperti film, lagu. Wajib menyertakan minimal itu source atau sumbernya itu dari mana, biar tidak menjiplak karya. Menghormati dan menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Teman-teman sebagai warga negara itu kan punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak yang teman-teman dapatkan dari negara itu juga harus digunakan. Teman-teman harus tahu haknya sebagai WNI itu apa, hak mendapatkan apa, kewajiban teman-teman sebagai WNI itu apa, seperti membayar pajak, menaati peraturan, itu terkait dengan kewajiban. Memberdayakan potensi wisata desa, ini sama seperti membantu perekonomian masyarakat, pelatihan usaha, istilahnya begitu, demi kesejahteraan orang banyak. Nah teman-teman, kesimpulannya kan kita sudah membahas nih Pancasila dari awal sejarahnya bahkan sampai implementasi. Ada hal yang saya beritahukan. Jadi kan Pancasila itu ada 5 sila. 5 sila ini itu komprehensif. Artinya gimana? Saling mensupport satu sama lain. Jadi tidak boleh berdiri sendiri masing-masing sila. Karena kenapa? Karena 5 sila ini dia itu udah seimbang. Udah seimbang dia ini. Misal, kalau hanya kita menaati sila pertama saja, tapi sila yang lain itu diabaikan, maka akan terbentuk suatu sistem pemerintahan atau dasar negara yang dia itu menganut teokrasi absolut. Apa itu teokrasi absolut?
Jadi, kekuasaan negara itu dipimpin oleh seperti pemuka agama, spiritual, dan negara itu dipegang oleh Tuhan. Istilahnya begitu, teokrasi absolut. Jadi lebih ke hukum-hukum agama. Kalau hanya sila kedua saja, itu ada kosmopolitan. Apa itu kosmopolitan? Jadi, masyarakat itu hanya ada satu komunitas saja. Kan tidak seperti itu, masyarakat ini berbeda-beda, banyak komunitas di sana. Kalau hanya ada satu komunitas, itu kan sama saja dengan ada suku yang berbeda-beda, ada budaya yang berbeda-beda. Pasti tidak bisa satu komunitas, ada komunitas lain. Memang kita kan ingin bersatu kan, tapi tidak begitu caranya untuk bersatu. Kita memberi kebebasan kepada mereka untuk mendirikan komunitasnya masing-masing sesuai dengan adat istiadatnya mereka sendiri. Kalau sila ketiga itu berdiri sendiri, maka ada yang namanya itu chauvinism. Apa itu chauvinism? Jadi, chauvinism itu menganggap kalau suku bangsa atau budaya yang kita miliki itu lebih tinggi dari budaya bangsa lain. Istilahnya seperti meninggikan kepala dari bangsa lain. Sebenarnya kan kita itu setara, semua bangsa itu derajatnya sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Chauvinism itu sebaliknya, jadi ada yang merasa tinggi suku bangsanya daripada suku bangsa yang lain. Atau chauvinism bisa terkait dengan budaya, memandang rendah budaya bangsa lain. Budaya kita itu terasa lebih tinggi, padahal tidak begitu. Semua budaya itu sama saja, setara. 4. Kalau sila keempat berdiri sendiri, maka ada yang namanya demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Jadi demokrasi liberal itu merupakan salah satu pemberian kebebasan demokrasi ke individu seluas-luasnya. Jadi tidak ada sopan santun di sana, tidak ada adat istiadat di sana. Jadi lebih ke mengutamakan kebebasan manusia. Kan itu bisa saja tidak terkendali dalam berdemokrasi secara sehat. Kalau sila kelima berdiri sendiri, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdiri sendiri. Jadi apa? Jadi komunisme atau sosialis. Seperti yang kita tahu, komunisme itu kan artinya suatu bentuk pemerintahan yang semua aspek negara, baik dalam segi ekonomi, politik, atau militer, itu dikendalikan oleh satu komando, yakni negara itu sendiri. Jadi masyarakatnya itu memang gajinya sama rata, sama rasa, begitu. Jadi akan muncul komunisme atau sosialisme. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi intinya, tips memahami TWK, yang pertama, itu harus buat catatan atau mind map agar materi-materi yang telah saya jelaskan dari poin-poinnya itu mudah dipahami dan mudah memahami kembali. Karena kan ini termasuk sedikit teman-teman daripada membaca modul yang begitu tebal. Ini saya kupas inti-intinya saja dan mana yang sering keluar sesuai dengan kasus yang ada di tes SKD CPNS. Setelah membuat catatan atau mind map, berikan waktu sekitar 5-10 menit teman-teman untuk membaca kembali. Agar apa? Agar lebih nancep di otak materinya, tidak lupa kembali. Kalaupun lupa, recallingnya itu cepat terkait dengan materinya. Next, cermati poin-poin penting. Ini sangat penting sekali, karena kenapa? Banyak teman-teman CPNS itu belajar dengan detail terkait dengan TWK. Kan ada banyak materi, ada 5 materi, belum pilar negara yang kalau dipetakan kembali ada 4. Nah, itu sangat membuang waktu. Sehingga saran saya untuk belajar TWK ini, itu cukup cermati poin-poin pentingnya saja. Jangan sampai memang bisa belajar dengan detail, tapi itu membuang waktu. Dan kalaupun belajar dengan detail, kan tidak semuanya keluar. Banyak kapasitas otak yang kita perlu pakai untuk materi yang lain, belum TIU, belum TKP, belum SKB ke depannya. Nah, itu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman kan ada yang sudah bekerja. Justru kalau belajar bermodul yang tebal itu menyusahkan. Mending belajar langsung ke poin-poinnya. Dan latihan soal terkait dengan penalaran, terkait dengan hafalan tadi, dari poin-poin yang ada. Imajinasi perilaku dalam implementasi sila. Ini penting, karena kenapa? Karena kalau kita memahami sila Pancasila secara baik dan lebih feel di hati, itu harus mengimajinasikan perilaku yang ada di kehidupan nyata. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita memberi kebebasan, menghormati, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan umat beragama, yaitu pasti sila pertama. Sila kedua terkait dengan bullying.
bullying, pemberian santunan kepada anak yatim bencana alam, tenggang rasa, gitu kan bisa teman-teman lihat secara real itu apa kasusnya. Setelah ketiga kan terkait dengan bela negara, lalu ada cinta tanah air, nasionalisme, ikut membantu mencapai perdamaian dunia begitu. Sila keempat demokrasi, penjaringan aspirasi, percaya kepada wakil rakyat, tidak golput, mengikuti pemilu secara lalu berjurdil, itu sila keempat. Sila kelima tadi ada terkait dengan hak cipta, KKN, hidup sederhana, itu teman-teman. Intinya saja, jangan terlalu pusing menghafalkan banyak, intinya saja. Dan teman-teman juga wajib tryout secara rutin, minimal seminggu sekali. Bisa dilihat di video saya yang cara belajar CPNS, begitu. Itu ada tips dan triknya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah belajar bareng di ruang belajar pejuang CPNS. Jangan lupa untuk terus semangat, konsisten belajar, dan percaya pada kemampuan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya, tulis saja teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman pejuang CPNS lainnya, biar kita ini bisa sukses bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.